Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Spanning Tree Protocol. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Wahyudi STMN selaku dosen pengampu mata kuliah Internet Working yang telah membimbing kami sampai saat ini. Berikut adalah anggota dari tim kami. Yang pertama Pandu Laksana dengan NIM 211-01059, yang kedua Muhammad Rizky Sugiantoro dengan NIM 211-01060, yang ketiga Muhammad Rifki Altaf dengan NIM 211-01070, dan terakhir Hairunisa Boru Surbakti dengan NIM 211-01080. Berikut adalah table of content dari presentasi kita kali ini. Yang pertama tujuan STP, yang kedua operasi STP, yang ketiga evaluasi STP, dan keempat demo. Baik, untuk yang pertama yaitu tujuan STP. STP atau Spanning Tree Protocol merupakan protokol jaringan untuk mencegah terjadinya looping pada saat pengiriman data atau biasa disebut dengan redundansi. Secara logis, STP akan memblokir salah satu interface pada jaringan layer 2 untuk mencegah data terjadinya looping. STP atau recalculation mampu mengkompensasi atau meminimalisir kegagalan pengiriman data pada suatu jaringan dengan cara melakukan perhitungan ulang dan membuka port ditetapkan sebagai alternate atau blocking port sebelumnya. Layer 2 loops yang pertama yaitu tanpa mengaktifkan STP pada jaringan layer 2 akan terjadinya loop. Hal ini akan menyebabkan frame broadcast, fullcast, dan unicast yang tidak diketahui berputar tanpa henti. Lalu yang kedua, ketika loop terjadi, table alamat MAC pada suatu switch akan terus berubah seiring dengan pembaruan dari frame broadcast. Hal ini yang mengakibatkan ketidakstabilannya database MAC. Dampak lainnya dapat menyebabkan pengguna CPU yang tinggi dan membuat switch tidak dapat meneruskan data. Lalu yang ketiga, sebuah frame unicast yang tidak diketahui adalah ketika switch tidak memiliki alamat MAC yang menjadi tujuan. Lalu yang selanjutnya, algoritma STP. STP mencegah terjadinya loop dengan mengkonfigurasi jalur bebas loop melalui jaringan menggunakan port atau blocking state yang ditempatkan secara strategis. Switch yang menjalankan STP mampu mengkompensasi kegagalan dengan cara dinamis, dengan cara membuka blokir port yang sebelumnya diblokir dan mengizinkan data melintasi jalur alternatif. Beberapa cara algoritma Spanning Tree untuk membuat topologi bebas loop. Yang pertama yaitu memilih root bridge atau bridge switch. Ini adalah titik referensi bagi seluruh jaringan untuk membangun spanning tree di sekelilingnya. Yang kedua yaitu blokir jalur redundansi. STP memastikan bahwa hanya ada satu jalur yang sengaja diblokir untuk minimalisir looping. Yang ketiga yaitu membuat topologi bebas loop atau port yang diblokir mempunyai efek membuat link tersebut menjadi link non-forwarding antara dua switch. Hal ini menciptakan topologi di mana switch hanya memiliki satu jalur ke root bridge. Yang keempat, recalculation. Jika terjadi kegagalan, maka jalur diperlukan untuk mengkompensasi kegagalan jaringan pada suatu switch. STP akan menghitung ulang jalur dan membuka blokir port untuk memungkinkan jalur redundant atau alternate port menjadi aktif. Yang kedua adalah proses STP. Yang pertama, langkah membangun loop tree topologi. Dalam membangun STP loop tree topologi, terdapat 4 hal yang harus ditentukan. Pertama, menentukan root bridge. Yang kedua, menentukan root ports. Yang ketiga, menentukan descent ports. Dan terakhir, menentukan alternate atau block ports. Menentukan root bridge. Dalam jaringan yang menggunakan protokol STP atau Spanning Tree Protocol, dengan nilai bit atau bridge ID terendah akan menjadi root bridge. Biasanya, bit pada setiap switch tertanam pada secara default
32.768, sehingga setiap switch memiliki prioritas yang sama. Apabila terdapat situasi seperti itu, maka switch yang memiliki MAC address paling kecil akan menjadi root bridge atau administrator jaringan perlu mengatur suatu port ke prioritas yang lebih rendah. Pada gambar tersebut, switch 1 menjadi root bridge dikarenakan memiliki bit lebih kecil dibandingkan dengan switch lain. Yang kedua, menentukan root port. Root port ditentukan dengan cara melihat port switch mana yang terhubung langsung dengan root bridge. Pada gambar tersebut, F0/1 pada switch 3 dan F0/1 pada switch 2 menjadi root ports dikarenakan terhubung langsung dengan root bridge. Yang ketiga, menentukan desain ports. Terdapat beberapa cara untuk menentukan desain port, seperti pertama melihat port yang terdapat pada switch root bridge. Yang kedua, jika salah satu segmen adalah root ports, maka port lainnya adalah desain port. Yang ketiga, yang bukan merupakan root ports. Dan yang keempat, dan lain-lain. Pada gambar tersebut terlihat bahwa semua ports pada switch 1 adalah desain, dikarenakan S1 merupakan root bridge. F0/2 pada switch 2 adalah desain ports dikarenakan tidak terhubung secara langsung dengan root bridge dan terhubung dengan block ports. Berikutnya adalah menentukan alternate ports. Suatu ports akan dijadikan cadangan apabila termasuk root ports atau desain port. Suatu ports juga akan dicadangkan apabila memiliki nilai prioritas yang lebih besar dengan yang lainnya. Pada gambar tersebut terlihat bahwasanya F0/2 pada switch 3 adalah alternate atau block ports dikarenakan memiliki priority yang lebih besar, sehingga digunakan sebagai jalur cadangan untuk mencegah loop. Yang ketiga, evolusi STP. Evolusi STP menurut dokumentasi IEEE terbaru tentang spinning tree mengatakan bahwasanya STP sekarang telah digantikan oleh RSTP atau Rapid Spinning Tree Protocol. IEEE menggunakan STP untuk merujuk ke implementasi asli dari spinning tree dan RSTP untuk menggambarkan versi spinning tree yang ditetapkan pada IEEE 802 ID 2004. Konsep RSTP. Konsep RSTP terbagi menjadi dua, yaitu menggantikan yang asli dengan tetap mempertahankan kompatibilitas ke belakang. Pengguna yang terbiasa dengan standar STP asli dapat dengan mudah mengkonfigurasi RSTP. Algoritma spinning tree yang digunakan oleh STP dan RSTP adalah sama untuk menentukan peran suatu port. Yang kedua, RSTP mampu meningkatkan kecepatan recapitulation spinning tree ketika jaringan layer 2 terdapat perubahan topologi. RSTP dapat mencapai konfigurasi yang jauh lebih cepat dalam jaringan yang dikonfigurasi dengan benar, kadang-kadang hanya dalam beberapa ratusan milidetik. Port pada STP dan RSTP terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama status. Hanya terdapat 3 status port di RSTP yang disesuaikan dengan 3 status operasional yang mungkin ada dalam STP. Learning and forwarding memilih fungsi yang sama. Hanya saja pada RSTP, disable, blocking, dan listening didefinisikan sebagai discarding. Yang kedua, peran. Root port dan designated port pada STP dan RSTP memiliki peran yang sama. Hanya saja pada STP port yang diblokir didefinisikan sebagai no designated port atau no port port. Yang terakhir adalah demo. Pada demonstrasi STP kali ini, kelompok kami menggunakan beberapa perangkat seperti 3 switch yang dirangkai saling terhubung satu sama lain dan juga 2 buah PC. Untuk mengetahui jalur terbaik pada STP dapat dilihat melalui beberapa parameter, baik itu priority, cost, dan juga MAC address-nya. Dan untuk mengetahui informasi STP dari masing-masing switch dapat menggunakan perintah show spinning tree pada level privilege mode. Terlihat beberapa informasi STP dari switch yang kami gunakan, seperti pada slide berikut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terdapat macam-macam port yang terdapat pada STP. Pertama adalah designated port, yaitu port yang digunakan untuk mengirim data, di mana switch ini memiliki MAC address yang paling kecil sehingga dapat dikatakan switch yang memiliki priority paling kecil akan menjadi root bridge. Yang kedua adalah root port, yang berarti port pada switch yang terhubung secara langsung dengan root bridge. Terakhir adalah blocking port, yaitu port yang diblok sehingga menjadi tidak aktif dan tidak bisa digunakan untuk mengirim data.
biasanya MAC address-nya lebih besar dari yang lainnya sehingga dijadikannya sebagai jalur cadangan atau alternatif port. Nah, pada switch 0 berdasarkan informasi yang ada di gambar didapati bahwa port FA0/1 menjadi root port karena dekat dengan root bridge pada switch 1 dan statusnya adalah forward. Sedangkan port FA11 menjadi jalur alternatif dan statusnya diblokir karena hanya sebagai jalur cadangan dan memiliki MAC address yang paling besar. Yang kedua adalah switch 1, dikarenakan MAC address dari switch 1 adalah yang paling kecil, maka switch 1 menjadi root bridge pada topologi ini, dan semua port pada switch 1 berstatus forward. Dan yang terakhir switch 2, pada switch 2 terdapat root port yang mengarah ke jalur terdekat untuk mencapai root bridge, sedangkan port FA0/1 menjadi port designated karena tidak mengarah ke root bridge atau port lawannya dalam status diblokir. Berikut adalah simulasi pengiriman pesan dari PC 1 ke PC 0. Dan jika kita lihat simulasinya, pesan yang dikirimkan dari PC 1 akan dikirimkan dulu ke switch 0. Nah, dari switch 0 akan dikirimkan melalui switch 1, lalu dikirimkan kembali ke switch 2 untuk disalurkan ke PC 0. Hal ini dilakukan karena pada jalur FA1/1 pada switch 0 itu dijadikan sebagai alternatif port sehingga tidak bisa dikirimkan secara langsung ke switch 2. Nah, akan tetapi jika port pada switch 0 FA0/1 kita matikan, maka port FA1/1 pada switch 0 akan aktif seperti konfigurasi berikut ini. Nah, jika port FA01 pada switch 0 kita matikan, maka port FA1/1 akan aktif menggantikan port yang sebelumnya aktif. Sehingga ketika kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 0, maka pesan yang dikirimkan dari PC 1 akan dikirimkan dulu ke switch 0 dan langsung dikirimkan ke switch 2 untuk disalurkan ke PC 0. Berikut saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.